Halo teman-teman, selamat datang di podcast di balik liputan jurnalis. Di podcast ini, kita tidak hanya membahas tentang berita, tetapi juga cerita di mana liputan itu dibuat. Bagaimana seorang jurnalis menemukan ide, menelusuri data, turun ke lapangan, dan menghadapi realitas yang seringkali jauh lebih kompleks dari yang terlihat di permukaan. Episode kali ini kita akan membahas sebuah liputan mendalam tentang krisis sampah di Teluk Ambon. Cerita-cerita yang belum pernah terungkap, yang belum banyak diketahui oleh publik. Sebuah laporan yang mengungkap bagaimana sampah dari rumah tangga, jalan, kota, dan sungai akhirnya bermuara ke laut. Liputan ini dikerjakan oleh rekan kami, Edison Was, selama hampir lebih dari 1 bulan. Bekerja sama dengan teras.id, Tempo, dan AMSI. Hari ini kita akan mencoba melihat cerita yang jarang terlihat di balik sebuah artikel. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Apa temuan yang paling merugikan dan mengejutkan? Dan bagaimana rasanya menyaksikan langsung krisis lingkungan di kota sendiri? Bersama saya hari ini Vanisha Lesnusa dalam podcast di balik liputan jurnalis. Telah hadir bersama saya Bung Edison Was sebagai jurnalis melakukan liputan di hari ini, dan juga Kastin Singyari sebagai eksekutif direktur dari Green Molucas dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bapak Apris Gaspers. Terima kasih Kakak Edi, terima kasih Kasin, terima kasih Pak Kadi sudah berkesempatan hadir di hari ini. Nah, pertanyaan pertama mungkin saya akan lontarkan kepada Bung Edi sebagai jurnalis yang meliput masalah krisis ini. Kalau boleh tahu, kita mulai dari awal, apa yang sebenarnya membuat Bung Edi tertarik untuk melakukan liputan tentang krisis sampah di Teluk Ambon? Ya, terima kasih Nona Vanessa atas kesempatan diberikan. Selamat sore. Kita sampaikan bagi kita semua yang ada di dalam ruang ini. Alasan yang pertama sehingga saya harus melakukan liputan berkaitan dengan isu ini. Yang pertama, ketika saya melihat bahwa kota Ambon ini adalah sebuah kota yang dijuluki sebagai kota manis, ya, sangat terkenal dengan frasa itu. Dan ketika tumpukan plastik itu dia berada di lintasan jalan umum, di sungai, kemudian dia mengapung di Teluk Ambon, tentunya menjadi sebuah kegelisahan bagi saya secara pribadi sebagai seorang jurnalis untuk menulis dan mengungkap lebih dalam lagi terkait dengan fenomena yang sementara ini terjadi di kota Ambon yang ada di salah satu pulau kecil di wilayah Indonesia ini. Itu alasan yang pertama dari saya, Simanes. Nah, liputan ini kan berlangsung hampir 1 bulan, Bung. Apa yang Bung lakukan dalam proses liputan ini? Apa saja yang Bung lakukan? Ya, yang pertama itu saya wajib melakukan observasi. Ketika saya melihat dan saya merasakan dan saya mendengar apa yang ada di sekitar lingkungan, maka saya kemudian menentukan angle dari sebuah pemberitaan. Observasi itu kemudian menghasilkan sebuah ide liputan bahwa saya memulai itu dari Teluk Ambon. Karena bagi saya Teluk Ambon ini menjadi sebuah bukan lagi menjadi rahasia umum bahwa Teluk Ambon ini sekarang ini menjadi sebuah tempat sampah raksasa yang tanpa kita sadari bahwa asal muasal dari sampah ini tentunya itu dia berasal dari darat. Bagi saya secara pribadi sangat miris ketika warga kota Ambon yang tidak sadar, saya tekankan lagi, yang tidak sadar menjadikan Teluk Ambon sebagai tempat sampah yang datang melalui jalur sungai. Ada 5 sungai yang ada di kota Ambon, dan saya melakukan observasi kemudian menjadikan angle liputan itu dari 3 sungai, yaitu Sungai Weruhu, Sungai Waitomu, dan Sungai Batu Merah. Ketiganya itu merupakan daerah aliran sungai yang cukup padat jumlah penduduknya, dan tentunya dinamika sosial juga cukup tinggi di situ, sehingga dinamika sampai itu juga menjadi salah satu titik saya untuk
menulis terkait dengan isu yang cukup krusial ini. Mungkin itu sementara dari saya. Ya. Jadi Bung, Anda mengatakan bahwa sungai sebenarnya menjadi faktor paling besar dalam penumpukan sampah yang terjadi di Teluk Ambon maupun di perairan di dalam kota Ambon. Nah, berpindah lagi ke Pak Kadis, mungkin saya ingin bertanya kepada Pak Kadis, menurut hasil liputan dari Bung Edi sendiri mengatakan bahwa sungai-sungai seperti Wairuhu di Batu Merah dan kawasan padat lainnya itu menunjukkan bahwa sampah adalah masalah pemukiman dan juga tata ruang. Apakah pemerintah kota mengakui bahwa persoalan sampah juga berkaitan dengan ketimpangan layanan kota dan keterbatasan ruang hidup warga di Kota Ambon, Pak? Ya, terima kasih. Apa yang tadi disampaikan oleh Bung Edi itu memang benar. Yang pertama kita harus meninjau dulu segi geografis Kota Ambon ini, di mana banyak sekali pemukiman-pemukiman warga itu yang berdomisili di sepanjang daerah aliran sungai. Ada 5 sungai yang tadi sudah disampaikan, dan di daerah tersebut itu adalah sangat rentan sekali orang melakukan aktivitas membuang sampah ke sungai. Kota Ambon sendiri bukan kota yang direncanakan, tapi kota jadian. Ya, kalau kota yang direncanakan itu berarti dari segi tata kotanya sudah direncanakan dari awal, sehingga mungkin saja penempatan tata kota itu lebih banyak kepada waterfront city. Tapi yang terjadi di Ambon ini semua adalah di aliran sungai itu adalah belakang rumah. Kan otomatis orang akan selalu menjaga kebersihan di depan, tapi di belakang itu menjadi tempat sampah bagi seluruh warga. Nah, apa yang kita lakukan sekarang adalah kita harus menyelamatkan Teluk Ambon ini supaya apa? Ke depan tidak menjadi warisan yang buruk bagi anak cucu kita ke depan. Upaya-upaya kita sudah kita lakukan dengan memasang 3 mesbum di 3 aliran sungai, Waitomu, kemudian di Waiheru, dan satu lagi di Sungai Waruhu di Atiwai Kecil. Ya, ini bukan upaya final ataupun solusi daripada mengatasi bagaimana orang membuang sampah ke laut, tapi upaya untuk menyelamatkan Teluk Ambon dari bank sampah massal yang tadi disampaikan oleh Bung Edi. Ya, orang banyak berpikir bahwa buang saja ke sungai, buang saja ke got, nanti ada jaring sampah di bawah yang akan menahan sampah. Itu adalah pemikiran yang sangat salah. Upaya kita hari ini bukan pada titik itu, tetapi kita hanya semata-mata ingin menyelamatkan Teluk Ambon ini dari tempat sampah massal yang tadi disampaikan oleh Bung Edi tadi. Nah, Pak Kadis, belakangan ini kan viral sekali itu, ada video yang menunjukkan bahwa yang viral yang kembali memicu kemarahan publik terkait dengan pembuangan sampah ke Teluk Ambon, dan itu sendiri dibersihkan langsung oleh Pak Wali Kota. Apa menurut Bapak melihat peristiwa ini nih sebagai insiden sesaat atau justru sebagai indikator krisis tata kelola sampah dan kota di dalam Kota Ambon yang lebih dalam? Nah, begini, ada jalur sungai di Ambon contoh seperti di Waitomu, itu debit airnya sangat kecil. Jadi ketika orang membuang sampah ke sungai waktu belum banjir, itu belum nampak. Nanti setelah selesai banjir, ada mesbum di hilir, dia semua tertampung di situ. Nah, di situ viral ketika kita memasang jaring sampah itu, sampah selesai banjir, dia semua tertampung di situ, baru orang semua kaget betapa luar biasanya sampah yang ada di Sungai Waitomu ini. Nah, kalau misalnya tidak ada jaring sampah, tidak mungkin seviral yang kemarin. Ya, orang mungkin tidak tahu bahwa pada saat banjir sampah semua bermuara ke Teluk Ambon. Tapi dengan adanya jaring sampah itu, maka ketahuanlah perilaku warga selama ini yang masih membuang sampah ke sungai. Nah, ya. Pak, ini berdasarkan pengalaman pribadi, saya bersama Bung Edi dan juga pimpinan redaksi kami, waktu itu pernah melakukan pengangkatan sampah di bagian Batu Merah, Bapak. Ya. Nah, di situ juga sudah dilakukan pemasangan jaring. Tapi menurut petugas kebersihan di sana, pemasangan jaring itu terkesan sia-sia. Karena yang pertama, jumlah sampah atau volume sampah itu lebih besar daripada jaring itu, sehingga dia tidak bisa menahan sampah dengan
Baik, dan Oke. juga ada kerusakan di bagian itu. Bagaimana pemerintah kota melihat ini, Pak? Ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ini bukan solusi. Kalau ini solusi, warga akan berpikir bahwa buang saja, nanti ada jaring sampah yang tahan di bawah. Tapi solusi yang paling baik adalah jangan buang sampah ke got, jangan buang sampah ke jurang, jangan buang sampah ke sungai. Kalau kesadaran itu sudah tumbuh, pasti tanpa jaring sampah pun kan tidak ada sampah di sungai. Nah, untuk DLHP sendiri, Hmm. Pak, apakah ada rencana khusus atau untuk intervensi di wilayah hulu sungai seperti relokasi TPS atau pengelolaan berbasis RT RW atau pendampingan sosial di kawasan padat penduduk? Ya, saya kira berbagai sosialisasi sudah kita lakukan dan kita berada pada satu kesimpulan bahwa simpel saja. Jangan buang sampah sembarangan, buanglah pada tempat sampah yang sudah disediakan. Tugas kami sebagai pemerintah adalah meningkatkan kapasitas kami untuk mengelola sampah itu supaya tidak menjadi permasalahan lingkungan bagi Kota Ambon di hari ini. Tugas masyarakat adalah membuang sampah pada tempatnya dan pada waktunya sehingga operasional kami di Dinas Lingkungan Hidup itu bisa berjalan dengan baik dan pengelolaannya pada akhirnya di TPA juga dapat berjalan dengan baik. Pak, selama ini kan pemerintah kota sering menekankan bahwa sampah adalah tanggung jawab bersama. Namun dalam konteks kota dan hukum, di mana batas tanggung jawab negara dan di mana tanggung jawab warga seharusnya dimulai. Jadi kalau berbicara soal tanggung jawab, memang betul semua adalah tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama di sini batasnya di sini. Apa sih susahnya sadar ketika kita sampah itu di rumah kita pilah dulu, kan? Sehingga mempermudah pemerintah ini ataupun Dinas Lingkungan Hidup ini dalam proses pengelolaannya nantinya. Kalau misalnya sampah yang sifatnya organik yang bisa dikelola di rumah, itu kan tidak perlu lagi dibuang ke TPS sehingga mempermudah petugas kami untuk mengelola di TPS dan selanjutnya nanti dibawa ke TPA. Di TPA di situ juga akan dikelola lagi yang mana yang masih bernilai manfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat itulah yang nanti ditimbun menjadi residu di TPA. Nah, Ya. selanjutnya nih Pak, pemerintah Kota Ambon sendiri kan sudah memiliki peraturan daerah nomor 7 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. Ya. Mengapa setelah lebih dari 1 dekade, masalah sampah ini justru terlihat semakin akut, terutama di sungai dan Teluk Ambon, Pak? Ya. Sebenarnya kendala apa yang dijumpai oleh DLHP? Kita juga tidak bisa pungkiri bahwa perkembangan medsos hari ini juga turut mempengaruhi ya signifikannya orang peduli terhadap sampah. Kalau dulu perkembangan medsosnya biasa-biasa saja, orang mungkin lain tidak saling mengetahui apa yang sebenarnya terjadi tentang sampah ini. Tapi karena perkembangan medsos yang luar biasa dengan media-media sosial yang luar biasa, sehingga pengamatan orang bahwa sampah ini menjadi permasalahan yang cukup besar yang harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah Kota Ambon. Ya, perkembangan itu juga yang turut mempengaruhi sehingga orang berpikir bahwa akhir-akhir ini sampah luar biasa gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kita tahu sendiri bahwa Perda itu memang sudah ada. Tetapi di dalam Perda itu sendiri cuma mengatur tentang aturan payungnya bahwa setiap pelanggaran atas pembuangan sampah itu dikenakan denda 250 juta sampai dengan 50 juta rupiah. Tapi untuk mengatur kadar pelanggaran seseorang itu harus diatur dengan peraturan kepala daerah. Peraturan kepala daerah itu sendiri sedang kita susun dan sudah disampaikan. Kita menunggu disetujui oleh kepala daerah, kita akan aksi soal penanganan pelanggaran sampah. Jadi untuk sementara Perda ini untuk sanksinya tuh belum diatur secara eksplisit ya Bapak? Kita sanksinya di Perda hanya mengatur bahwa membuang sampah tidak pada tempatnya itu dikenakan denda 250 juta sampai dengan 250 ribu mohon maaf sampai dengan 50 juta rupiah. Tapi untuk menakar seseorang punya pelanggaran ini tidak mungkin buang 1 botol gelas air mineral sama dengan membuang 1 dump truck sampah. Ya, itu nanti diatur dengan peraturan daerah. Oh, baik Bapak. Bapak mungkin sekarang pertanyaannya saya alihkan lagi ke Kasin sebagai Direktur Eksekutif dari Green Molucas. Nah, Green Molucas memiliki bank sampah Ambon Hijau ya Kakak ya, dengan skema menabung sampah. Bagaimana pengalaman di lapangan
setelah kira-kira beberapa tahun ini bersama-sama dengan masyarakat, Kakak? Ya, baik, terima kasih. Jadi di Grimo Lukas punya satu divisi namanya Social Enterprise, yang mana dengan program unggulannya yaitu Bank Sampah Ambon Hijau. Dan untuk dari tahun 2019 Bank Sampah ini telah ada dan sudah masuk dalam nominasi Bank Sampah untuk Indonesia Timur terbaik dari Kementerian Lingkungan Hidup di tahun 2024. Dan sampai sejauh ini di tahun 2026 nasabah kita semakin banyak, 400 orang. Di dalamnya itu ada 3 jenis nasabah, yaitu nasabah bank cilik untuk anak-anak, nasabah dewasa, dan juga nasabah kelompok atau corporate untuk misalnya sekolah, pihak swasta ataupun kantor-kantor seperti itu. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, Green Molucas sendiri itu komunitas yang ada tidak persyaratan untuk bergabung, untuk join ke dalam komunitas ini? Jadi di Grimo Lukas itu pertama sudah ada dari 2011, didirikan oleh Ibu Iren Soilahit, dan untuk masuk sama di Grimo Lukas itu kami mulai dengan membuka namanya volunteer. Dan juga kami punya program, ada program namanya program magang, baik nasional maupun internasional. Dan ini sudah ada magang sampai batch 5. Iya, baik internasional maupun nasional seperti itu. Luar biasa ya Kakak ya. Lalu sekarang apakah Green Molucas melihat peluang agar data dan tabungan sampah ini warga ini dapat terintegrasi dengan baik apa tidak? Ya, baik, terima kasih. Jadi di bank sampah sendiri kami punya sistem operasional bank sampah itu seperti bank-bank pada umumnya. Jadi kalau di bank pada umumnya menabung uang, tapi di bank sampah Ambon Hijau sendiri milik Green Molucas menabungnya sampah dan akan dikonversi mendapat buku tabungan dan akan dikonversi menjadi nilai uang dan akan ditarik setiap 3 bulan bagi yang baru pertama menjadi nasabah di bank sampah seperti itu. Jadi selama ini pengelolaan sampah kan sering terjebak di bagian hilir ataupun TPA. Bagaimana Bank Sampah Ambon Hijau ini membantu memutus masalah dari hulu, yakni rumah tangga dan komunitas, Kak? Baik, jadi di Grimo Lukas ini kami punya 3 divisi, yaitu yang pertama tadi divisi Social Enterprise dengan program unggulannya Bank Sampah, yang kedua divisi kampanye dan advokasi, terus yang ketiga divisi Green Edukasi dengan tujuannya untuk adik-adik sejak dini diedukasi. Jadi ketiga divisi ini sangat saling berkaitan, di mana kampanye selalu bersama-sama dengan pemerintah melakukan edukasi dan juga melakukan edukasi kepada anak-anak di sekolah alam di divisi Green Edukasi, supaya dengan adanya dan ada juga Bank Sampah, dengan adanya ketiga divisi ini kami merasa sangat membantu dalam pemerintah dalam mengatasi persoalan sampah. Dan menurut kami untuk sampah sampai harus ada di hilir itu harus diputus dari hulu dengan adanya edukasi yang dilakukan terus-menerus, baik di organisasi keagamaan ataupun di sosialisasi tertentu, sehingga bisa memutus persoalan sampah di hulu. Karena kalau kita hanya melihat sampah sampai di hilir, maka tidak akan terjadi pemutusan itu. Jadi pemutusan yang baik menurut kami dari Green Molucas adalah bagaimana dari hulu, bagaimana dari kesadaran, dari sumbernya langsung, dari perubahan perilaku seperti yang tadi Pak Kadis bilang, dari kesadaran masyarakat sendiri, dari pilah sampah dari rumah, seperti itu mungkin. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, aset dari Green Molucas ini kan ada seperti sekolah sampah, terus bank sampah, kewang cilik, bengkel kreatif, hingga mangrove adoption. Apakah Green Molucas memposisikan diri sebagai mitra strategis untuk pemerintah atau sebagai penggerak independensi dari masyarakat sipil? Kami mungkin bergerak dari independen masyarakat sipil dan juga bergerak bersama-sama dengan pemerintah. Jadi Green Molucas sendiri tidak mungkin bisa langsung merubah perubahan perilaku masyarakat Kota Ambon, tetapi harus bekerja sama dengan semua sektor, lintas sektor maupun wilayah, sehingga semua bisa sama-sama mengatasi persoalan sampah di Kota Ambon.
dukungan seperti apa, dukungan regulasi seperti apa yang dibutuhkan untuk komunitas-komunitas seperti Green Molucas ini untuk lebih lagi menstabilkan ini sampah di Kota Ambon, Kak? Menurut Kakak? Sejauh ini menurut kami pemerintah sudah sangat mendukung komunitas-komunitas yang ada di Kota Ambon, khususnya untuk yang peduli terhadap lingkungan. Mungkin lebih lagi dikuatkan dalam hal kerjasama atau kolaborasi, sehingga komunitas dan pemerintah saling mengedukasi masyarakat dan turun ke masyarakat melihat langsung, dan mungkin itu bisa menjadi salah satu upaya dalam penanganan sampah. Baik, selanjutnya kita mungkin lanjut lagi ke Bung Edison sebagai Ya. jurnalis yang melakukan liputan ini. Kira-kira Bung, selama 1 bulan lebih meliput krisis ini, apa refleksi yang bisa Bung bagikan kepada kita sebagai masyarakat Kota Ambon? Ya, kalau menyinggung soal refleksi sebenarnya tuh banyak hal yang memang butuh untuk berkaitan dengan isu ini, karena memang bukan soal sampai ini bukan soal apa yang kita lihat lalu itu menjadi memunculkan penilaian bahwa kotor sekali, buruk sekali. Tetapi sebenarnya persoalan sampah ini dia itu cukup luas dampaknya. Yang pertama itu bagi kami ya pasti mengotori keindahan dari Teluk Ambon, tetapi ada juga berkaitan dengan kehidupan di daerah pesisir. Contohnya nelayan yang ada di sekitar pesisir tentunya saat ini tidak lagi dapat mengambil ikan seperti tahun-tahun 80-an. Saya melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat di daerah Hatiwe, Besar dan juga di Tawiri bahwa mereka dulu mengambil ikan cukup dekat. Nah, sekarang ini mereka harus jauh. Dan tentunya dia akan berdampak kepada keselamatan yang pertama, yang kedua, beban biaya berkaitan dengan bahan bakar. Itu adalah sebuah fenomena yang terjadi, dan bagi refleksi saya adalah bahwa saatnya itu semua orang itu harus merasa memiliki ini Kota Ambon, memiliki ini Teluk Ambon, dengan memutuskan membatasi atau meniadakan kebiasaan-kebiasaan memperlakukan sampah itu tidak pada koridornya. Koridor yang saya maksudnya adalah bahwa kalau pemerintah telah menyediakan tempat, kemudian waktu, gunakan itu semaksimal mungkin. Jangan karena budaya kita malas seperti itu lalu menjadikan lingkungan sekitar itu sebagai tempat untuk membuang sesuatu, plastik misalnya, kertas misalnya, daun, pepohonan dan sebagainya. Karena ketika itu dilakukan terus-menerus itu menjadi sebuah kebiasaan, dan kebiasaan itu tentunya dia kalau terus dilakukan maka itu akan menjadi sebuah budaya. Budaya ini adalah budaya yang tentunya dia bertentangan dengan filosofi kita sebagai Ambon Manise. Kalau kita berbicara tentang Ambon manusia, tentu manis itu kan sesuatu yang indah, sesuatu yang enak dipandang, yang enak dirasakan. Tapi ketika filosofi itu telah dikotori hanya cuma karena persoalan sampah, berarti orang akan melihat bahwa orang Ambon, kami sebagai orang Ambon tidak lagi identik dengan kata manis itu. Mungkin itu refleksi saya bahwa yang paling terpenting adalah semua keluar dari hati. Apakah kita punya hati untuk menjaga Ambon? Apakah kita punya hati untuk melihat Ambon ini tetap indah? Apakah kita punya hati ingin melihat Teluk Ambon itu dia menjadi sebuah wadah untuk orang melihat dan menyembuhkan setiap beban hidup? Karena ketika melihat laut orang pasti akan terkesan ada kebahagiaan di situ. Secara psikologi dia akan terhibur, tetapi ketika dia memandang laut, di situ ada plastik, ada bahan-bahan bekas rumah tangga, tentunya rasa itu akan hilang. Jadi itu mungkin refleksi saya sebentar seperti itu. Kita mungkin beralih lagi ke Pak Kadis. Nah, Pak Kadis, ini banyak warga yang menilai bahwa pendekatan secara himbauan kepada masyarakat ini sudah tidak efektif karena
Bapak tahulah sendiri bagaimana masyarakat Kota Ambon sering melihat ini. Apa sih kebijakan yang nanti yang bisa apa namanya, dilakukan lagi, yang lebih lagi oleh pemerintah kota, Pak? Ya, yang pertama kita tetap konsisten dalam melayani permasalahan sampah di Kota Ambon, dan soal himbauan itu tidak jemu-jemunya kita akan lakukan himbauan sampai dengan eh, diterbitkannya soal penindakan terhadap pelanggaran pembuangan sampah di Kota Ambon. Saya kira itu adalah sesuatu yang akhir yang harus kita lakukan supaya apa? Supaya jangan sampah ini menjadi warisan yang buruk bagi anak cucu kita ke depan. Ya, jadi kalau memangnya mau mengatasi sampah di Kota Ambon yang kecil ini, yang small island ini, maka sedikit ekstrim harus dilakukan. Ya, kita tahu sendiri bahwa sampah yang masuk ke Kota Ambon ini dalam bentuk produk-produk yang kita konsumsi setiap hari, bagaikan air yang masuk ke bak itu dengan keran, tetapi yang mampu kita tangani itu sampahnya itu kita keluarkan dengan sendok. Ya, jadi kalau misalnya kita tidak ekstrim dalam menangani sampah hari ini di Kota Ambon, jangan salahkan kita hari ini karena apa? 20-30 tahun yang akan datang, anak cucu kita akan tidur di atas sampah di Kota Ambon. Ya, termasuk di Teluk Ambon yang kita cintai bersama, ada lagunya Let Me Sail Away, ya kan? Tapi kita tidak bisa lagi nyanyi lagu itu karena lagu Teluk Ambon sendiri sudah penuh dengan sampah. Baik, Pak, mungkin kita berpindah lagi ke Kasin sebagai Direktur Eksekutif dari Green Molucas. Kasin, kira-kira nih, jika diberi ruang lebih besar lagi dalam perencanaan kota, perubahan apa yang paling ingin Kasin dan kawan-kawan di Green Molucas lihat dan dalam tata kelola serta pendidikan lingkungan 5-10 tahun ke depan di Kota Ambon? Kalau dari kami sendiri, untuk sesuatu berubah dengan cepat itu tidaklah mudah, tetapi bagi kami tetap mau melakukan edukasi karena itu yang paling penting. Karena walaupun armada sudah ada disiapkan oleh pemerintah, tetapi kalau tidak dibarengi dengan edukasi, maka pasti 5 tahun sampai 10 tahun seperti yang Pak Kadi sampaikan tadi bahwa Teluk Ambon tetap sampah full, dan itu menurut kami tetap konsisten untuk selalu melakukan edukasi kepada masyarakat, kepada generasi dini untuk peduli, ayo kita peduli lagi dengan lingkungan karena Teluk Ambon kita lagi tidak baik-baik saja, seperti itu. Itu yang bisa kami sampaikan, dan mungkin ke depannya Green Molucas lebih konsisten lagi dalam menjaga lingkungan, bahkan mengajak semua orang untuk masyarakat untuk melihat bahwa ternyata sampah ini bukan masalah, tetapi sampah ini kalau ditabung di bank sampah bisa menjadi suatu nilai ekonomi. Dan juga di bank sampah kami bekerja sama dengan PT Pegadaian, jadi apalagi dengan ibu-ibu yang suka emas bisa menukar sampah langsung dapat emas, begitu menabung sampah dapat emas. Itu program-program kami yang menurut kami bisa membantu pola pikir masyarakat sehingga masyarakat bisa termotivasi untuk mari kita ternyata sampah ini bisa jadi uang, seperti itu. Dan menurut kami sampai hari ini dengan nasabah kami 400 orang itu menunjukkan bahwa suatu perubahan yang ternyata Green Molucas sangat konsisten dalam upaya penanganan sampah sehingga masyarakat juga sangat tertarik, sampai nasabah sudah 400 lebih, puji Tuhan, dan masih ada dan masih aktif sampai hari ini tidak terkendala, dan itu yang patut kami syukuri sih. Nah, Kasin, regulasi seperti apa yang dibutuhkan oleh komunitas seperti Green Molucas ini dari pemerintah contohnya untuk bisa lagi meningkatkan lah produktivitas dari komunitas, serta yang tadi Kak Kasin bilang kan banyak masyarakat kan yang belum tahu dengan menabung sampah berarti bisa mendapatkan uang, mendapatkan emas karena ada kerja. Mungkin bisa disampaikan biar yang nonton juga bisa tahu Kak, karena kan suami kan masih simpang siur. Jadi terima kasih, 400 nasabah di Maskapai Apur kita itu sudah tersebar di 5 kecamatan yang ada di Kota Ambon. Bahkan ada satu nasabah kami dari Pulau Haruku yang langsung sendiri membawa sampahnya
dalam tenaga motivasi menjadi nasabah. Dan syaratnya adalah sulit karena dengan membawa KTP dan uang pendaftaran saja sudah bisa menjadi nasabah bank sampah hijau. Dan di situ oleh tim dari divisi sosial entrepreneur dalam hal ini rekan-rekan di bank sampah hijau akan mengedukasi langsung nasabah tersebut terkait cara pengolahan dan sampah apa saja yang diterima di bank sampah hijau. Kemudian sampah-sampah yang kita punya di rumah itu tidak langsung semua ke TPS atau berakhir di TPA. Tapi ada sampah-sampah yang bernilai yang bisa ditabung dan menjadi income bagi ibu rumah tangga misalnya seperti itu. Dan terus selain itu kami juga memiliki sampah-sampah organik yang mana kami punya pupuk kompos dengan Rp10.000 1 kilogram. Bapak itu sudah kita menanam pokok, bahkan membuat tanaman lebih baik lagi ke lebah seperti itu. Kan karena kan menabung mendapatkan uang barang-barang pembangunan akhir ya ke rumah kita. Nah, kira-kira bisa dihubungi di media sosialnya mungkin atau kantornya, lokasinya, alamatnya di mana? Ya, tahu. Baik, terima kasih. Jadi, kantor Trimuluka sendiri berada di BTS Pasar Indah dan bisa kunjungi website Trimuluka, trimuluka.com.id dan juga ada Instagram Trimulukas dan juga ada TikTok Trimulukas dan ada Facebook Trimulukas. Dan jadi tua sekali lewat media-media sosial itu, nasabah kami semakin bertambah karena adanya media sosial, apalagi TikTok langsung viral beberapa video yang kami edukasi. Jadi edukasi ini selain kami turun ke masyarakat atau di forum-forum keagamaan, tetapi kami juga mengedukasi lewat media sosial kepada masyarakat terkait penanganan sampah dan air laut tanpa dibahas aku Sila dari Bung Teddy, Hakim maupun Pak Haji, apa pesan dan gerakan yang bisa dikatakan kepada warga kota untuk mengenal sampah ini? Ya, kalau di sini sebagai jurnalis, saya saya adalah sungguh sakit menulis ketika menulis terkait dengan sampah yang sifatnya mengotori. Jadi pesan saya adalah mari jangan lagi membuang sampah semena-mena pada tempat yang bukan untuk tempat sampah, tapi kelola itu dengan baik. Dukung pemerintah untuk membersihkan kota ini, membersihkan Teluk Ambon ini, supaya yang manis itu dia kembali manis. Ya, mungkin itu pesan dari saya. Baik, Terima mungkin kasih. selanjutnya Pak Kadis, apa pesan dan kesan yang bisa Ya, diberikan? pesan dan kesan terkait pengolahan sampah di Kota Ambon ini, warga kota sekalian, permasalahan sampah itu tidak berakhir di ujung sapu para petugas kebersihan maupun ujung sapu masyarakat. Sampah hanya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sampah akan menjadi masalah ketika tidak dikelola dengan baik. Jangan wariskan itu kepada anak cucu kita ke depan. Marilah sadar bahwa pengelolaan sampah yang paling modern hanya satu, yaitu pilah sampah dari rumah. Bukan dengan alat yang modern, alat yang canggih, tetapi dengan memilah sampah dari rumah sudah membantu pemerintah kota ini untuk pengelolaan sampah yang lebih baik di TPA nanti. Itu saja yang beta mau sampaikan Baik, kepada Bapak. warga Kota Ambon. Ya. Terima kasih. Mungkin yang terakhir kasih buat Bapak Ibu sekalian, anak-anak muda serta adik-adik, jangan melihat sampah sebagai masalah, tapi lihatlah sampah sebagai cuang. Karena di Grimo Lukas, sampah yang Bapak Ibu punya bisa menjadi uang. Dan pesan dari kami, mulailah dari diri sendiri, mulailah dari sekarang. Kalau bukan kita, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Pak Kadis, Kasin, dan juga Bung Edi yang sudah bergabung di podcast kita hari ini. Nah, teman-teman, dari percakapan kita hari ini, kita bisa melihat bahwa krisis sampah yang terjadi di Teluk Ambon dan Kota Ambon khususnya itu menjadi tanggung jawab bersama, bukan cuma tanggung jawab pemerintah kota maupun
perorangan, tetapi memang benar-benar sebagai tanggung jawab bersama. Jadi semoga liputan ini bisa membuka diskusi lebih luas tentang bagaimana kita bersama-sama bisa menjaga lingkungan. Dan sampai jumpa di episode yang akan datang di balik liputan jurnalis. Teman-teman jangan lupa untuk selalu dukung tim titastory.id dalam melakukan investigasi dan juga liputan-liputan mendalam yang terjadi di Kota Ambon dan Maluku khususnya. Teman-teman bisa mengunjungi website Titastory seperti TikTok dan juga Instagram, ada juga Facebook titastory.id. Jangan sampai lupa. Terima kasih.